Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang segitiga exposure atau triangle exposure. Ibaratnya kita membuat rumah, segitiga exposure ini adalah pondasi utamanya. Untuk menghasilkan rumah yang kokoh, maka pondasinya juga harus baik atau harus kokoh juga. Segitiga exposure terdiri dari 3 komponen, yaitu ada shutter speed, ada aperture, ada juga ISO. Pada setting shutter speed, itu ada shutter speed tinggi, ada juga shutter speed rendah. Shutter speed ditandai dengan istilah 1/100 ataupun lebih tinggi dan juga lebih rendah. Maksudnya itu adalah seberapa lama jendelanya terbuka. Jadi semakin tinggi angkanya, maka dia semakin cepat membuka dan menutup jendelanya. Ketika angkanya semakin rendah, maka dia akan semakin lama membuka dan menutup jendelanya. Efeknya, ketika jendela semakin cepat membuka dan menutup, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin sedikit. Sedangkan ketika semakin lama jendelanya terbuka, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin banyak. Perbandingannya bisa teman-teman lihat pada gambar ini, yaitu ketika shutter speed rendah, efeknya dia akan menangkap benda yang bergerak akan menjadi ngeblur atau kabur. Ketika dengan shutter speed tinggi, maka gambarnya yang dihasilkan akan bisa nge-freeze atau tidak kabur gambarnya. Komponen selanjutnya yaitu adalah komponen aperture. Aperture ini adalah bukaan diafragma yang akan berpengaruh ke kedalaman gambar yang dihasilkan. Biasanya diafragma ini ditandai dengan F kecil. Biasanya ada F1.8 ataupun F5.6, F8, F11. Nah, semakin tinggi angkanya, maka sudut fokusnya dia akan semakin lebar. Semakin kecil angkanya, maka sudut fokusnya atau kedalaman gambarnya dia akan semakin sempit. Biasanya kita sebut dengan dove lebar dan juga dove sempit. Ketika angka aperture-nya besar, maka bukaan diafragmanya dia akan kecil, sehingga cahaya masuk semakin sedikit, mengakibatkan fokus dari gambar yang dihasilkan dia akan semakin tajam dari depan sampai belakang. Sedangkan angka diafragma kecil, maka bukaannya akan semakin lebar. Jangan sampai terbalik, teman-teman. Jadi ketika angka aperture-nya kecil, maka bukaannya akan semakin lebar. Sehingga cahaya masuk akan semakin banyak. Efeknya, selain itu, juga bisa menghasilkan gambar yang bokeh. Jadi misalkan teman-teman lihat gambar yang belakangnya ngeblur, itu adalah istilahnya bokeh. Maka settingan yang harus disetting utama yaitu adalah aperture-nya. Aperture berarti harus di angka yang kecil. Komponen yang terakhir yaitu adalah ISO. ISO ini merupakan settingan untuk mengatur tingkat sensitivitas cahaya yang bisa diterima di sensor kamera. Semakin tinggi ISO-nya, maka dia akan semakin sensitif dengan cahaya, jadi cahayanya yang diterima akan semakin banyak. Sedangkan angka ISO yang kecil, maka cahaya yang diterima dia akan semakin sedikit. Tapi efek lainnya ketika angka ISO-nya besar, gambar yang dihasilkan dia akan semakin banyak noise-nya atau grainy atau ada titik-titik seperti itu. Sedangkan angka yang kecil, maka dia akan semakin minim ISO. Jadi ISO ini biasanya saya lakukan atau saya mengubah ISO ini biasanya saya lakukan di akhir. Jadi setelah saya mengatur shutter speed, mengatur aperture, maka selanjutnya adalah mengatur ISO jika cahayanya masih kurang, seperti itu. Itu tadi penjelasan saya tentang segitiga exposure. Semoga teman-teman bisa memahami tentang segitiga exposure. Jadi mereka ini saling berhubungan, saling berkaitan. Ketika teman-teman mengubah shutternya, maka aperture-nya akan berpengaruh, ISO-nya juga akan berpengaruh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.